Saya izin lepas masker ya. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu materi mata pelajaran pendidikan agama Islam ya kelas 12 pertama ya, berarti baru kita memulai pertama. Tapi sebelum masuk pembelajaran, lebih baiknya kita awali dengan berdoa bersama dulu. Monggo ketua kelas bisa diawali atau dipimpin yang berdoa. Siapa? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Semoga dengan pembelajaran pagi ini, dengan kita memulai dengan berdoa bersama, semoga bisa memperlancar pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan sebelum masuk, mungkin saya absen terlebih dahulu ya. Nanti silakan yang saya panggil bisa bilang hadir. Firman, Sakit Pak. kenapa sakit? Sakit penceret. Ya udah, gak apa-apa. Kita doakan Mas Firman semoga cepat sembuh ya dari penyakitnya. Mas Fajar, Hadir. Mas Hafid, Lagi COVID Pak. oh dia positif. Iya, isolasi mandiri. Oh ya udah, semoga cepat pulih ya. Sudah lama ya isomannya? Sudah sebulan. Oh, berarti nggak dibersihkan ke rumah sakit ya? Iya. Kasihan Pak, gak punya uang. Terus Mas Nizam, Hadir. Mas Aldi, Hadir. terus Mas Indra. Sakit padu Pak. Ya, nggak apa-apa, kita yang walaupun yang ada sedikit, semoga pembelajaran ini lancar, dan yang sakit kita doakan agar cepat diangkat penyakitnya oleh Allah dan semoga cepat sembuh. Oke. Pada materi kali ini kita akan masuk pada pembelajaran pertama kelas 12, yaitu bab 1 tentang hari akhir ya, mengimani hari akhir. Hari akhir. Hari akhir. Coba Mas Fajar. Hari akhir itu iman urutan yang keberapa? Iman keberapa? Kelima. Kelima ya. Yang pertama apa? Iman kepada Allah, Iman kepada Allah, terus iman kepada malaikat, terus iman kepada Rasul, kitab Al-Quran, terus iman kepada Rasul, terus iman kepada hari akhir, kalau yang terakhir qadar dan qadar. iman pada qadar dan qadar ya. Pada materi kali ini yaitu hari akhir ya. Jadi dalam kalimat hari akhir atau yang biasa disebutkan kata lainnya yaumul ba'ats, terus yaumul akhir dan sebagainya, itu terbagi menjadi dua, kiamat sughra dan kiamat kubra. Kiamat sughra dan kiamat kubra. Kiamat sughra ada yang tahu nggak apa itu kiamat sughra? Tahu Pak. Tahu, kiamat kecil ya. Jadi kiamat sughra itu adalah terjadinya saya sederhanakan. Misal ketika kita lagi punya musibah seperti kematian dan sebagainya ya, entah itu secara lokal maupun individu, itu adalah kiamat
sugro. Sedangkan kiamat kubro ada yang tahu atau tidak? Kiamat kubro, kubro itu kan ini diambil dari kata bahasa Arab ya, ataupun kabir, ya. Kabir yang artinya kiamat besar. Apa itu arti kiamat kubro? Ada yang tahu? Kiamat yang besar. Saya Kiamat kubro yang besar. tahunya Seperti apa kiamat yang besar Mas Fajar? yang menghancurkan bumi dan seisinya. Ya benar Mas Fajar ya. Kiamat kubro adalah ataupun ketika bumi ini hancur ya, datangnya Dajjal dan sebagainya, sehingga seluruh isi yang ada di bumi ini hancur, entah itu di laut, di bumi dan sebagainya itu hancur ya, musnah. Maka kiamat ini menjadi momen kita untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mengingat gimana ya? Karena besok kita tetap mengalami ya apa itu kiamat. Bisa jadi ya, karena kita nggak tahu bahwa malam, yang tahu hanya Allah ya kapan terjadi kiamat. Entah itu bisa jadi nanti, besok, tahun depan ya. Nah itu tahun berapa, itu intinya yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala patut untuk mensyukurinya. Ya, mensyukuri dan juga mengimani ketika terjadinya hari kiamat. Nah, ketika terjadi hari kiamat ya, tentunya kita harus mempersiapkan diri ya. Apa yang dipersiapkan diri ya, tentunya adalah amal ya. Pertama adalah amal. Bagaimana kita menyiapkannya ya? Gimana caranya? Udah, kita ketika di dunia kita berbuat baik kepada orang, banyak beramal, banyak beribadah kepada Allah. Nah, itu salah satunya untuk mempersiapkan diri kita menghadapi hari kiamat. Ya. Dalam buku itu ya bisa diperhatikan, dalam buku itu tertulis sebuah ayat ya. Mungkin Mas Fajar bisa dibacakan yang awalnya kalimat kullu nafsin dha'iqatul maut itu. Yang mana Pak? Yang dibuka bukunya yang bab 1 ya, yang tentang hari kiamat. Itu kan tertulis dalam surat saya lupa, intinya kalimat awalnya itu kullu nafsin dha'iqatul maut. Coba dibuka Mas Fajar dan dibacakan ya. Ya Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Terima kasih Mas Fajar ya sudah membacakan ayat itu ya. Tadi disebutkan kalimat awal yaitu kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa ya, setiap kita pasti akan merasakan mati ya, ataupun meninggal. Jadi itu memang nasihat terbaik memang kematian. Sampai-sampai banyak yang bilang ketika kita mau beribadah ya, bayangkan saja ibaratkan kita mati besok ya, otomatis ketika kita tahu kita mati besok, nah ibadah kita dirajinin, ditingkatkan lagi, ketakwaannya ditingkatkan lagi ya. Itu cara memperbaiki kualitas ibadah ataupun kualitas sholat kita ya. Seakan-akan kita mau mati besok. Nah itu mati memang sebaik-baik mengingat kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah ya. Karena apa? Karena dalam kematian itu ada dua ya, ada su'ul khatimah dan husnul khatimah. Su'ul khatimah adalah mati dalam keadaan tidak
baik ataupun dalam keadaan tidak buruk. Sedangkan husnul khotimah mati dalam keadaan baik. Artinya apa? Yang pertama adalah husnul khotimah ya, yaitu misalkan kita lagi nongkrong sama temen, misal Mas Fajar sama Mas Nizam dan yang lainnya lagi nongkrong bersama. Bilalah di situ lagi pada intinya lagi bahasan lagi maksiat ataupun lagi menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tiba-tiba ada salah satu yang meninggal, nah itu mati dalam keadaan tidak baik, yaitu suul khotimah. Nah, kemudian yang kedua yaitu suul khotimah, yaitu mati dalam keadaan baik ya. Misal kita lagi di masjid, lagi ngaji, lagi sholat, ya, lagi beribadah, lagi beramal atau yang lainnya, lagi kerja pun, lagi berjihad, ya, kita lagi bantu orang tua, berbakti orang tua, di saat itu juga qadarullah nyawa kita dicabut oleh Allah, maka di situ adalah mati dalam keadaan baik, dan itu insya Allah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kembali ke ayat tadi ya. Ada yang tahu nggak maksud ayat tadi apa? Yang kalimat terakhir apa Mas Fajar? Nggak tahu. Intinya itu adalah dalil tentang terjadinya hari kiamat ya. Jadi di kalimat terakhir disebutkan bahwa juga banyak dunia itu adalah tempatnya sudah gurau. Bahkan dalam kalimat Jawa pun disebutkan urip itu mau mampir mobil, bahasanya hidup itu cuma mampir ya, cuma berhenti untuk minum ya. Kalau kita realisasikan ya secara sederhana kan minum itu sebentar ya. Berarti perbandingan kehidupan kita di dunia dengan kita di akhirat itu berbeda jauh. Ibaratnya dunia itu hanya sebentar ya. Maka dari itu boleh kita menikmati dunia ya, main-main boleh dan sebagainya, asal jangan melupakan Allah Subhanahu wa taala, jangan melupakan akhirat ya. Ketika waktunya sholat ya kita sholat, waktunya kita harus ngaji ya udah ngaji, waktunya kita berbakti kepada orang tua harus berbakti kepada orang tua. Nah, intinya kita selalu mempersiapkan diri, mendekatkan diri kepada Allah sebagai bekal kita untuk menghadapi ya, apa yang ditetapkan oleh Allah kelak yaitu hari kiamat dan sebagainya. Karena tujuan kita tentunya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah kualitas hidup kita yang baik, yang berdekatan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Pak Guru di sini mau membentuk menjadi 3 kelompok ya. Untuk nanti silakan didiskusikan sebab-sebab pada buku modul PAI tersebut. Nah, yang pertama nanti ada yang sebelah kiri ya, yang duduknya sebelah kiri nanti kelompok 1, terus yang barisan tengah itu kelompok 2, terus yang barisan sebelah kanan itu adalah kelompok 3. Nah, silakan bisa didiskusikan terkait materi tersebut. Nah, nanti bisa disebutkan apa itu hari kiamat, pendapat kalian bagaimana kita harus mempersiapkan hari kiamat, terus intinya apa yang kalian ketahui, apa yang kalian pikirkan, silakan didiskusikan dan sehingga nanti bisa hasilnya bisa didiskusikan di depan oleh masing-masing kelompok. Sudah diskusinya ya. Alhamdulillah kalau sudah, ini bisa kembali ke tempat duduk masing-masing lagi seperti tadi. Nah, mungkin karena waktunya sudah mepet ya, kita presentasi minggu besok aja. Saya hanya mau ngasih sedikit
kesimpulannya bahwa pada materi PAI kelas 12 ini intinya adalah mengimani hari akhir. Saya hanya mengulang yang tadi dan saya yakin anak-anak juga sudah paham ya bagaimana mengimani hari akhir dan bagaimana kita mempersiapkan diri. Intinya ketika kita sudah tahu bahwa hari akhir itu adalah nyata, bahwa hari akhir itu tentu ada, entah itu kapan waktunya hanya Allah yang tahu. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tentu ya udah kita mempersiapkan diri aja. Kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sebelum saya tutup, saya akan memberi sedikit tugas ya. Silakan di buku halaman 25 itu ada 5 isi ya. Ada 5 pertanyaan isi, silakan nanti boleh dijawab, ditulis di kertas buku mapel kalian masing-masing dan bisa dikumpulkan pada pertemuan minggu depan. Oke, sebelum itu ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Nggak ada ya, berarti sudah jelas insya Allah. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, cukup satukan sampai di sini. Sekian, wilayah walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.